Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pasal 37 sampai dengan 38. Yang pertama yaitu pasal 37 yaitu berisi tentang pedoman umum. Nah, di sini dikatakan bahwa yang pertama adalah pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu ataupun kelompok ataupun komunitas yang bertujuan untuk membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dan yang kedua, dikatakan bahwa pendidikan adalah dalam pengertian ini termasuk pendidikan yang bergelar ataupun yang non-gelar, yang dimana pendidikan bergelar itu yaitu program pendidikan yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Dan yang kedua, pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat dan atau praktik spesialisasi psikologi ataupun lembaga lain yang dimana kegiatannya telah mendapatkan pengakuan dari himsi. Dan yang ketiga adalah pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang dimana telah mendapatkan pengakuan dari himsi. Selanjutnya adalah pasal 38. Selanjutnya adalah pasal 38 yang berbunyi tentang rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan. Yang pertama dijelaskan dalam pasal ini yaitu adalah psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang akan dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya psikolog ataupun ilmuwan psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana, pendidikan dan atau pelatihan secara tepat dengan materi yang akan dibahas. Dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih ataupun supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan atau pelatihan ataupun persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan selama peserta pendidikan dan ataupun pelatihan diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan ataupun pelatihan. Selanjutnya, psikolog dan ataupun ilmuwan psikologi menyusun program pendidikan ataupun pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidikan dan ataupun pelatihan. Jika psikolog ataupun ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seyogyanya mendapatkan izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program tersebut. Dan yang terakhir, dalam rancangan dan penyebaran program pendidikan atau pelatihan dalam pasal 38 ini yaitu tentang psikolog dan ataupun ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan dan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan ataupun ilmuwan psikologi membuat desain pendidikan dan ataupun pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Itulah pembacaan dari pasal 37 sampai 38. Selanjutnya pasal 39, yakni terkait keakuratan dalam pendidikan atau pelatihan, yang dimana psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan atau pelatihan berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoretik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Selanjutnya pasal 40, yakni terkait informed consent dalam pendidikan atau pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent kecuali jika yang pertama, pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan
pemerintah atau hukum. Yang kedua, pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misalnya syarat untuk kenaikan jabatan. Kemudian pasal 41 terkait pengungkapan informasi peserta pendidikan atau pelatihan. Pasal 41 ini memiliki 3 ayat. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri ataupun pengunduran dari keikutsertaan. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan ataupun tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diperlakukan kecuali jika program ini menjadi satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan, atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. Yang ketiga, bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan pendidikan atau pelatihan oleh semua pihak yang terlibat. Pasal 42. Kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Bila suatu pendidikan dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Selanjutnya pasal 43. Penilaian kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya pasal 44. Keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi, orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Yang kedua, bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat.